Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan serta menjelaskan mengenai obat dan alat kesehatan hewan dari mata kuliah pilihan Farmasi Veteriner dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Gina Cahya Eka Dharma S.Farm MSI. Selanjutnya, ini adalah anggota kelompok dari kelompok 6. Kemudian, saya sebagai moderator akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi pada pendahuluan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai berbagai aspek penting terkait sediaan farmasi veteriner, mulai dari definisi, bentuk sediaan, regulasi, hingga penggunaan obat, serta label termasuk daftar obat yang dilarang keras penggunaannya. Kemudian kita juga akan menjelaskan mengenai alat kesehatan hewan atau disebut Alkeswan, penggolongannya, serta peran farmasis dalam menjamin ketersediaan dan mutu obat hewan yang aman, efektif, dan halal untuk digunakan. Perkenalkan, nama saya Naya Fadila Jeffrey dengan NPM 23179. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagan alir hierarki Kementerian Pertanian Republik Indonesia bidang veteriner. Untuk yang pertama, yaitu Kementerian Pertanian Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah pusat yang mengatur seluruh kegiatan pertanian di Indonesia, termasuk kesehatan hewan, peternakan, dan produk hewan. Yang kedua, yaitu ada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH, merupakan unit utama di bawah Kementan yang mengelola urusan peternakan dan kesehatan hewan nasional. Tugasnya mencakup menyusun kebijakan teknis terkait obat hewan, alat kesehatan hewan, dan produk hewan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta registrasi obat dan sediaan veteriner. Yang ketiga, yaitu ada Direktorat Kesehatan Hewan, fokus pada pengawasan dan pengendalian obat serta penyakit hewan. Yang keempat, yaitu ada Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, yaitu menangani keamanan pangan hasil hewan dan kesejahteraan hewan. Fokus utamanya yaitu menjamin produk hewan aman, sehat, utuh, dan halal seperti daging, susu, dan telur. Melakukan higienis, sanitasi, dan kesejahteraan hewan di rumah potong hewan dan unit produksi. Yang kelima, yaitu ada Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, bertanggung jawab dalam bidang produksi, pembibitan, dan distribusi hewan ternak. Yang keenam, yaitu ada Direktorat Pakan, mengatur dan mengawasi bahan serta pembuatan pakan ternak. Yang ketujuh, yaitu ada Badan Karantina Pertanian atau Barantan, yang bertanggung jawab dalam pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan, baik impor maupun ekspor. Yang terakhir, yaitu ada Balai Besar Obat Hewan, yaitu berperan sebagai pusat pengujian dan sertifikasi mutu obat hewan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya Hadana Ajriya dengan MPM 123158. Dari bagan tersebut, yaitu hindarilah hierarkia Kementerian Pertanian dengan bidang veteriner baik keprofesian dokter hewan dan sediaan veteriner. Nah, struktur tersebut berdasarkan undang-undang dan peraturan Menteri Pertanian yang membagi pengelolaan bidang kesehatan hewan dan sediaan veteriner di bawah Kementerian Pertanian dan Ditjen PKH dengan otoritas jelas untuk perizinan, pengawasan, dan registrasi. Kemudian terdapat regulasi utama dari Kementerian Pertanian ini, yaitu ada Undang-Undang Dasar yaitu nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Selain itu, terdapat peraturan Menteri Pertanian atau Permenterian yaitu terkait dengan Permentian nomor 48 Permentan PK 320/10/2018 tentang obat hewan. Kemudian terdapat Permentan nomor 55 Permentan PK 320/10/2018 tentang alat kesehatan hewan. Selanjutnya ada Permentan nomor 40 Permentan PK 320/8/2019 tentang penggunaan obat ekstrak herbal. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Zaskia Ramadhani dengan NPM 23136 akan menjelaskan terkait obat hewan dan alat kesehatan hewan. Jadi obat hewan ini adalah sediaan yang digunakan untuk mencegah, mengobati, menyembuhkan, atau meningkatkan kesehatan hewan. Digunakan pada hewan ternak, hewan peliharaan, hewan laboratorium, maupun hewan satwa liar.
Kemudian untuk jenis-jenis obat hewan itu ada yang pertama ada antibiotik berfungsi untuk infeksi bakteri. Yang kedua antiparasit berfungsi untuk cacing, kutu, tungau. Yang ketiga antiinflamasi dan analgesik yang berfungsi mengurangi nyeri atau peradangan. Yang keempat ada vitamin dan suplemen yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang terakhir itu ada jenis vaksin yang berfungsi untuk pencegahan penyakit tertentu. Adapun sediaan obat hewan yaitu dapat berbentuk injeksi, tablet atau kapsul, sirup atau suspensi, dan topikal dalam bentuk salep atau semprot. Selanjutnya, alat kesehatan hewan. Alat kesehatan hewan ini adalah perangkat yang digunakan untuk diagnosis, perawatan, pemeliharaan, atau tindakan medis pada hewan. Dilihat dari segi kebutuhannya, yang pertama itu ada diagnostik, contohnya adalah termometer hewan, stetoskop, USG hewan, atau rapid test. Yang kedua, perawatan dan tindakan, contoh alatnya infuset, alat jahit luka, siring dan jarum, alat bedah seperti gunting dan pinset, dan alat penanganan seperti kandang khusus. Dan yang terakhir yaitu peralatan penunjang seperti kandang isolasi, alat grooming, nebulizer hewan, dan mesin inkubator hewan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh saya, Rizky Faturrahman Setiawan dengan NPM 23154 mengenai extra label drug use atau disingkat ELDU. Jadi ELDU atau disebut juga dengan penggunaan di luar label itu mengacu pada penggunaan atau rencana penggunaan obat pada hewan dengan cara yang tidak sesuai dengan label atau petunjuk penggunaan terkait spesies, indikasi, dosis, durasi, dan rute pemberian. Hal ini juga mencakup penggunaan semua obat yang tidak disetujui termasuk bahan farmasi aktif curah yang tidak disetujui dan obat racikan. Selain itu juga ada beberapa standar praktik dokter hewan terkait penggunaan ELDU yang diharapkan hal ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bahwa dokter hewan itu hanya akan meresepkan ELDU yang sudah sesuai dengan standar praktik profesional. Kemudian dokter hewan itu tidak merekomendasikan penggunaan ELDU antibiotik yang digunakan oleh manusia. Sedangkan yang terakhir adalah bahwa dokter hewan itu akan melakukan peresepan ELDU yang harus sesuai dengan hasil penelitian dan ada bukti terkini untuk spesies-spesies tertentu. Saya Aisyah Hibiruhma dengan NPM 23143 akan menjelaskan mengenai peran farmasis dalam bidang farmasi veteriner. Farmasis memiliki peran penting dalam bidang farmasi veteriner, yaitu memastikan obat yang digunakan pada hewan aman, bermutu, dan efektif. Peran tersebut meliputi formulasi dan produksi sediaan obat sesuai kebutuhan fisiologis hewan, pengawasan mutu dan distribusi obat, serta pemberian edukasi kepada dokter hewan atau pemilik hewan mengenai penggunaan obat yang benar. Selain itu, farmasis juga berperan dalam pemantauan efek samping obat atau pharmacovigilance, penelitian dan pengembangan obat hewan baru, serta pencegahan resistensi antimikroba melalui penggunaan obat yang rasional. Kemudian saya Hadanul Ajriya dengan NPM 23158. Maka dapat disimpulkan dari materi tersebut, kita sebagai umat Islam dan dalam Islam itu dapat menjaga kesehatan hewan dan manusia adalah bagian dari amanah dan kewajiban. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat jika seperti kamu tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Dari surat Al-An'am ayat 38. Dari ayat ini menekankan bahwa hewan memiliki hak untuk hidup dan diperlakukan dengan baik karena mereka memiliki adalah komunitas ciptaan Allah juga. Maka farmasi veteriner adalah wujud dalam menjalankan tanggung jawab ini. Maka sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas
attentionnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.